Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ala ma an'ama alaina min ni'amin allati la tuhsa wassalatu wassalamu ala nabiyyillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, siang hari ini insyaallah kita akan menjelaskan terkait karya tulis ilmiah ya. Nah, silakan dibuka di halaman 6. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah itu sendiri terbagi di antaranya satu makalah. Yang kedua ada artikel ilmiah. Ya, artikel ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah skripsi ya, untuk S1, kemudian tesis untuk tugas akhir S2 dan disertasi untuk S3. Nah, selanjutnya makalah, silakan dilihat di papan tulis. Jadi, ketika kita membuat makalah, maka ada 3 poin yang akan dibahas dan ditulis. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah hasil dan pembahasan. Itu 3 daftar pustaka. Nah, di pendahuluan ini ya harus termuat di dalamnya 7 poin penting. Jadi sebenarnya bukan hanya di makalah. Ya, tulisan ilmiah lain, baik itu artikel, apalagi artikel, karena akan dipublish. Ya, ketika artikel sudah dipublish, namanya sudah jurnal. Nah, ini jauh lebih ketat, harus tercantum 7 poin penting ini. Paham? Nah, sama juga di deskripsi. Poin-poin ini juga harus termuat di mana di pendahuluan. Tesis pun demikian, disertasi pun demikian. Paham? Nah, yang pertama, poin pertama yang harus ada di pendahuluan ada namanya pengantar umum. Pengantar umum ini di paragraf pertama. Yang dimaksud dari pengantar umum di sini adalah kira-kira variabel apa yang paling penting dari judulnya. Anda sebenarnya membahas tentang apa? Nah, kalau contoh di sini, contoh judulnya problematika dakwah di kalangan generasi Z. Berarti ini orang dia ingin berbicara tentang dakwah. Paham? Perhatikan dulu. Berbicara tentang dakwah. Berarti paragraf pertama itu Anda berbicara tentang dakwah. Ya. Dakwah merupakan ya apa? Perintah agama atau tugas mulia dari seluruh nabi dan rasul. Itu paragraf pertama, berbicara tentang dakwah. Nah, cuma hindari sebisa mungkin definisi. Hindari definisi, bukan cuma di paragraf pertama, sampai seluruh pendahuluan itu tidak boleh ada definisi. Jadi jangan sampai misalnya tulis di situ dakwah adalah, atau secara etimologi dakwah berasal dari kata da'a yad'u, duaan atau dakwah. Ya. Dan secara terminologi dakwah adalah begini. Ini salah. Kenapa? Karena definisi itu nanti diuraikan di mana? Di bab 2 di kajian teori. Pas ya? Oke. Nah, selanjutnya setelah ada pengantar umum tidak mesti satu paragraf. Bisa saja menjadi 2 paragraf, 3 paragraf. Tergantung nanti kebutuhan tulisannya. Ya, kalau Anda tesis kan panjang. Apalagi disertasi. Ya mungkin Anda bisa menggunakan 2 sampai 3 paragraf. Paham?
Cuma kan harus antara paragraf 1 dan paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya itu harus punya keterkaitan. Nah, itu. Jadi jangan sampai paragraf pertama beda, lompat paragraf kedua, tidak nyambung. Ini tidak benar. Ya, jadi sistematis lompatan paragraf 1, 2, ketiga itu nyambung logika pikirnya. Paham? Baik, itu satu poin pertama. Yang kedua, temukan masalah. Masalah. Nah, harus ada masalah. Nah, ini tergantung nanti dengan judul yang akan diangkat. Pada umumnya kan orang meneliti itu sesuai bidangnya masing-masing. Kita misalnya di Ahwalus Syahsiyah. Ya. Berarti masalah yang Anda perhatikan itu adalah terkait dengan jurusan kita masing-masing yang berkaitan dengan hukum keluarga. Oh, ketika saya Ustaz pulang kampung, saya mendapati di sana ada ketidakadilan ketika terjadi pembagian warisan. Itu juga masalah dan terkait dengan jurusan saya. Paham? Nah, jadi jangan sampai mengangkat tema ya yang bukan jurusannya. Nah, jadi apa? Temukan masalah. Misalnya dalam hal ini judul kita problematika dakwah di kalangan Gen Z. Masalahnya adalah cepat bosan dengan dakwah. Telinganya panas. Ya. Antum. Nah, ini jadi itu masalah. Nah, mendapatkan masalah ini yang biasa kita dengar dari penguji atau pembimbingnya bilang harus ada observasi awal. Ada observasi awal. Seperti tadi, pulang kampung, ketemu dengan hal aneh yang didapatkan di kalangan masyarakat. Ini observasi awal. Atau misalnya ketika baca berita, menyaksikan berita di televisi atau media cetak. Oh, saya ada masalah ini. Ya, ini namanya observasi awal. Atau bisa melalui wawancara. Ya, Anda ngomong-ngomong sama kepala desa atau Pak Imam, dia curhat dengan masalah yang ada di kampungnya. Masalahnya terkait dengan bidangnya. Ini juga bagian daripada observasi awal. Ya. Karena banyak kesalahan mahasiswa itu tidak ada data. Tidak ada data. Tidak ada masalah di angka judul, itu salah total. Ya, tidak ada masalah. Baik, jadi poin kedua harus ada masalah. Selanjutnya, ketika sudah jelas masalahnya, dilanjutkan dengan telusuri penelitian terdahulu atau istilahnya kajian relevan. Telusuri ya melalui telusuri di mana? Ya di Google Scholar, jurnal-jurnal. Sudah adakah peneliti yang sudah melakukan penelitian terkait dengan judul saya? Itu harus diteliti. Pak Antum, karena hal ini akan menambah Anda punya wawasan. Jadi Anda tidak berangkat dari nol, tapi justru melengkapi dan mengembangkan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Nah, itu. Jadi ditelusuri penelitian yang terkait. Nah, setelah ditelusuri, tentu nanti kalian akan mendapatkan misalnya celah. Apa celah? Ya, ruang yang disitulah nanti Anda lengkapi. Paham? Jadi betul setelah saya telusuri sudah ada misalnya penelitian yang berbicara tentang dakwah, tetapi dia secara umum. Paham? Sudah ada misalnya penelitian terkait dengan generasi Z, tetapi bukan dari perspektif dakwah. Nah, dan begitu seterusnya. Artinya bahwa belum ada yang secara detail dan spesifik meneliti terkait dengan judul
dulu saya. Itu diterima, lolos itu, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang ada celah, ada ruang yang bisa kamu isi. Oke. Itu ini poin ketiga. Yang keempat, metodologi, ya. Metodologi. Antum, coba akhi, khus alma. Ganti yang air hangat tadi. Apa metodologi? Apa artinya metodologi? Bagaimana cara Anda melakukan penelitian ini? Jadi tidak boleh asal-asalan, harus punya panduan. Ya, kau jelaskanlah di situ bahwa penelitian ini jenis penelitiannya lapangan, jenis penelitiannya pustaka. Diuraikan singkat, ya, diuraikan singkat. Antum. Nah, tapi kan nanti kalau di skripsi itu kan ada bab sendirinya. Ya, jadi di sini mungkin hanya satu paragraf saja, ya. Paragraf. Ya. Baik. Poin kelima, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dimaksud adalah poin mana yang akan dikaji. Ya, perjelas sisi mananya yang akan Anda kaji. Oh, tradisi ta'dis tas yang mau saya kaji adalah perspektif hukum Islam. Artinya bagaimana Islam memandang tradisi ini. Ya, antum. Ya, jadi harus jelas dari poin mana yang akan dikaji. Nah, catatan satu, ketika menulis rumusan masalah tidak boleh keluar dari inti judul. Sebenarnya ini kan dari judulnya saja sudah ditahu apa yang mau dikaji. Oh, yang mau dia kaji problematika dakwah di kalangan Gen Z. Jadi rumusan masalahnya tidak mungkin keluar dari ini. Fahim tum? Nah, itu. Cuma kan biasanya di tulisan itu ada kadang nomor satu dulu kayak semacam gambarannya atau bagaimana fenomena dakwah di kalangan Gen Z. Jadi ada sedikit pendahuluan. Bisa saja itu yang menjadi rumusan masalah pertama. Baru setelah itu bagaimana inti problematika dakwah di generasi Z. Paham? Atau misalnya terkait tradisi, kadang nomor satu itu bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi ini di suku itu. Baik, selanjutnya, di pendahuluan ketika menulis rumusan masalah, itu dinarasikan bukan dalam bentuk pertanyaan. Bukan dalam bentuk pertanyaan. Fahim tum? Ya, dinarasikan bukan dalam bentuk pertanyaan. Nanti di dalam bentuk pertanyaan itu kalau dia sudah berdiri sendiri, ya. Ini kalau misalnya sudah masuk artikel, bukan artikel. Kalau misalnya skripsi, baru ada memang ditulis secara jelas rumusan masalah. Kenapa tidak dipoinkan dalam bentuk pertanyaan? Karena kita sifatnya masih di pendahuluan, jadi hanya isyarat saja. 6. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian, ya. Tujuan penelitian itu kan maklumatul lab, dia selalu sejajar dengan rumusan masalah. Sama dengan kemudian manfaat penelitian, apa manfaatnya, ya. Dan kalau sebaiknya untuk rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini, kalau sifatnya masih dalam pendahuluan, itu dalam satu paragraf saja atau dua paragraf. Nah, itulah saya kira poin-poin yang harus ada dalam pendahuluan. Ya. Baik.